Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Semarang, NIM PPG 23980013541, nomor peserta PPG 2015 0306291. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN PPG periode 2 tahun 2024 di SMK Al-Ma'arif Demak. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis potensi konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat. Pada fase F kelas 11 teknik otomotif. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Oke, yang depan ini di sini. Yang depan ini depan. Sebentar. Oke, silakan berdiri. Rapikan bajunya. Topinya dilepas, topi dilepas. Mantapnya di depan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, demi lancarnya pembelajaran pagi hari ini, ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran kita saya dulu ya. Apa jadi? Eko dapat sotik bagus dan belakang.
Hadir kan? Ya, hadir semua ya hari ini ya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Seperti biasanya mari kita menyanyikan lagu misalnya kalian bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, satu Tuhan Indonesia. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia hiduplah Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk pagi hari ini pasti akan menyampaikan materi tentang menganalisis potensi konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran ini kalian agar tahu faktor-faktor terjadinya konflik itu apa, kemudian nanti tahu bagaimana konflik itu terjadi. Kalian bisa tahu kenapa kok terjadi konflik. Kemudian kalian akan tahu bagaimana solusi mengatasinya agar tidak terjadi konflik. Kemudian nanti kalian tahu macam-macam konflik itu apa saja. Di bawah ada konflik karena ada konflik sosial. Nanti kalian akan tahu hal itu. Oke. Nah, ini materinya ya, menganalisis potensi konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap permasalahan keragaman di masyarakat. Nah, ini ya. Nah, ini tujuannya ya. Tujuannya pembelajaran ini bisa mempelajari tentang faktor-faktor penyebabnya terjadi konflik. Faktornya apa? Terus
nanti kalian tahu bentuk-bentuk konflik. Tadi saya jelaskan ada konflik saraf, ada konflik sosial, bicara konflik sosial. Terus kalian bisa mengevaluasi kenapa kok terjadi konflik. Terus nanti kalian bisa tahu solusinya. Nah, pada pertemuan kali ini kami menggunakan model pembelajaran project. Jadi ini ya. Jadi nanti kalian akan tahu membuat sebuah produk. Ya. Tentunya membuat materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Ya. Kemarin sudah saya kasih itu ya LKPD ya, LKPD-nya mah, LKPD-nya. Nah itu ya, ya saya kasih ya. Oke, ada nanti LKPD-nya. Nah ini bentuk LKPD-nya. Terus ya, ya kemarin sudah mengadakan beberapa pertemuan ya, pertemuan bagaimana cara membuat media pembelajarannya. Kemarin juga pertemuan itu, tapi sudah memberikan LKPD, kemudian sudah menjelaskan. Nah ini, kemarin sudah menjelaskan, sudah saya bagi kelompok-kelompoknya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ya. Nah itu kemarin sudah saya bentuk kelompok seperti itu. Dan coba sekarang bisa gabung ke kelompoknya. Gabung kelompoknya. Bisa gabung kelompoknya. Ini jadi ini kelompok ini kemarin kalian sudah mengadakan diskusi kelompok ya, sudah mengadakan diskusi kelompok. Terus kemudian kemarin kalian sudah melaksanakan persiapan membuat proyek ya, membuat proyek. Kemudian kemarin kalian sudah menyelesaikan proyeknya, ya, sudah menyelesaikan. Kemudian yang nanti kalian mempresentasikan. Nah, ini kemarin ya. Nah ini kemarin ya. Kemarin kalian sudah melaksanakan melaksanakan diskusi ya. Ini hasilnya kemarin ya, diskusi. Ya. Jadi saya kemarin sudah memberikan LKPD ya. Sudah saya kasihkan LKPD. Kemudian ini ya. Ini LKPD-nya sudah saya kasihkan. Kemudian yang hasilnya kalian sudah melaksanakan perencanaan. Saya sudah melaksanakan perencanaan. Kemudian dan hingga sampai kalian menghasilkan produk. Nah ini ya, menghasilkan produk. Ya. Kemarin kalian jalannya juga bagaimana cara membuat media pembelajaran, bagaimana cara membuat blog ya. Kemudian ini kalian sudah membuat hasilnya. Nah ini hasilnya sudah jadi media pembelajaran ya. Nah, kemudian nanti tugas kalian, karena kalian sudah membuat produk ya, sebuah media pembelajaran ya, nanti tugas kalian adalah mempresentasikan hasil dari produk tersebut. Jadi kalian maju ini kelompok A, kelompok B. Nah, itu satu ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Nah, kelompoknya ya, kelompok 4 nanti dulu nanti coba nanti bersama kelompoknya Oke.
adalah kelompok yang keempat ya. Kemarin sudah membuat media pembelajaran ya. Ini silakan lihat tayangannya, ini saya bantu ya. Ini tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat presentasi dari kelompok saya, yaitu membuat konflik yang terjadi akibat keragaman masyarakat. Untuk kelompok saya, pelajaran bentuk konflik keberagaman masyarakat, yaitu konflik SARA. Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik tersebut dilatar belakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup di daerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Konflik SARA karena keberagaman sering terjadi di masyarakat Indonesia. Seperti itu, pendidikan dan olahraga dilakukan konflik antar ras dan lain dan konflik antar golongan seringkali terjadi disebabkan adanya perbedaan istiadat, budaya, sistem pergerakan, kehidupan sosial dan masyarakatnya. Pemahaman dan perbedaan ini dapat menimbulkan masalah konflik dalam masyarakatnya. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. Jenis konflik ini terjadi akibat adanya kelompok ideologi agama atau kepercayaan yang berbeda. Tiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Konflik antar ras dapat terjadi karena sikap rasialis masyarakat. Adapun sikap rasialis merupakan cara memperlakukan orang berdasarkan rasnya dan cenderung ke arah negatif jika berbeda golongan. Contoh konflik SARA seperti konflik antar agama di Poso pada tahun 1990, konflik etnis 1919, Kalimantan Barat pada tahun 1999, konflik 50 1999 sampai 2004, kemudian dapat pajak dapat dan penerapan pajak merdeka, serta konflik masyarakat Indonesia yang terakhir yaitu konflik antar golongan. Konflik antar golongan itu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Konflik antar golongan disebabkan karena adanya perbedaan dari segi asal daerah, pekerjaan, latar politik, dan sebagainya. Penyebab konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi oleh beberapa jajaran dalam masyarakat. Sekian video presentasi dari saya, Muhammad Nabil Akib Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil dari kelompok 4 yang menampilkan tentang konflik SARA ya tadi ya, tentang konflik SARA ya. Kemudian mungkin ada yang bisa ditanyakan tentang hasil dari proyek atau produk kelompok 4 ya, yang diketuai oleh Mas Nabil. Mungkin bisa ditanyakan. Oke, yang terakhir mungkin saya jelaskan apakah ada contohnya sudah sering terjadi konflik SARA itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada ya. Ini ada pertanyaan yang pertama. Ada yang lagi? Ada pertanyaan lagi? Yang terakhir keras. Bagaimana upaya dalam mencegah konflik SARA agar tidak ada kemana-mana? Oke, ya. Ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan.
ya, agar tidak terjadi konflik saraf. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari kelompok Pak. Silakan mungkin bisa diskusi dulu dengan lawannya, atau bisa dicari di HP ya, bisa dicari di HP apa itu jawabannya. Oke, ya. Tolong dengarkan, ini kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya, kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Bisa dijawab yang kelompok 2 pertanyaannya. Saya kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang mempertanyakan mungkin akan tambahkan pertanyaan dan jawabannya adalah dampak dari bersering terjadinya konflik saraf, yaitu karena konflik saraf ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Makanya konflik saraf juga karena dampaknya luar biasa. Dengan terjadi konflik bisa menimbulkan antara 5 kejadian yang saya akan tanyakan kepada kelompok 2. 1. Terjadinya perpecahan dengan masyarakat. 2. Misalnya sarana dan prasarana negara. 3. Bila atau bentuknya kata budaya masyarakat. 4. Urusan nilai-nilai norma dan masyarakat. 5. Bisa mengakibatkan korban jiwa. Sekian dari jawaban saya untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1, jawabannya adalah bagaimana upaya dalam mencegah konflik saraf agar konflik saraf itu tidak menyebar di mana-mana. Tentunya kita tidak ingin konflik saraf itu terjadi dan menyebabkan dampak tadi yang sudah saya jelaskan. Artinya konflik saraf itu harus dicegah. Lalu bagaimana upaya atau cara mencegahnya? Jadi secara umum upaya pencegahan konflik yang bersifat saraf diantaranya 1. Mendekatkan diri pada Tuhan. Teman-teman pasti selalu memiliki sila Pancasila secara pertama, yaitu ketuhanan dan kita. Ini artinya tidak harus mempercayai keberadaan Tuhan dan agama memiliki ajaran untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan menyatakan bukan untuk menjadikannya menyebabkan konflik dan perpecahan, melainkan agar kita belajar untuk saling menerima, menghargai dan membantu antar sesama. 2. Memahami adanya perlindungan tingkat keluarga negara. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menjadi agar memberikan perlindungan kepada Tuhan yang memiliki warga negara. Sebagai salah satunya, pasal 28E UUD RI, Indonesia memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian pasal 28I ayat 2, Indonesia juga menjadi warga negaranya bebas dari tindakan yang sifatnya diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan. Sekian dari jawaban saya. Pertanyaan bagus dari kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, jadi dari kelompok 1 dan 2 menanyakan ya, sudah dijawab dari kelompok Pak ya, dari Jawa. Gimana jawabannya? Oke, Pak. Oke. Jadi tanyakan lagi. Oke, nanti ya. Nah, ini sedikit masukan dari saya ya. Jadi tentang konflik saraf ya, tentang konflik saraf. Jadi ditanyakan tentang kenapa kok terjadi konflik saraf ya. Nah, dari jawab. Kemudian untuk mencegahnya ya nanti setelah saya menangkap ada pendekatan diri kepada Tuhan. Pendekatan diri kepada Tuhan berarti orang yang menjalankan istilahnya 5 sila itu nanti ya bisa mencegah konflik. Nah, itu ya intinya itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa apa itu? Itu Ya, dari saya mohon Pak nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi materinya, jadi upaya penyelesaian konflik saraf dan konflik
konflik sosial. Nah ini diantaranya ada upaya preventif. Ya. Apa itu upaya preventif? Upaya pencegahan masalah berupa tindakan sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya masa mendatang. Nah ini ya. Terus upaya represif. Nah upaya represif. Nah ini ada dua ya, cara persuasif dan koersi. Oke. Untuk selanjutnya kalian nanti bisa mengerjakan soal ya, mengerjakan soal. Ini saya membagikan soalnya. Kerjakan 5 menit bisa 5 menit? Bisa. 5 menit. Ini ada nanti dijawab bawahnya ya. Ini ada soal gambar ya. Ini ada soal gambar. Silakan nanti dijawab di situ. Bapak nomor 1 apa jawabannya? Nah ini soal gambar tentang peristiwa berkaitan dengan tadi apa materi tentang konflik sara dan konflik sosial. Nanti kalian menebak. Untuk soal pertama ini ya, silakan ini ditebak. Ini tentang apa tadi? Tentang konflik apa? Bisa dijawab di situ? Individu Pak. Dijawab dulu. Sama-sama Bapak. Ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa benahi agar lebih baik ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.